Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Bu Yuniarti, ada Pak Takdir, ada Bu Juleha, Bu Eha, ada Bu Sakinah, Nina, ada Pak Saifuddin, ada Pak Fajar. Sebelumnya mari kita berdoa untuk kita semua, khususnya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dan diberikan kemudahan juga untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang biasa hadir tapi belum hadir pada malam hari ini. Semoga apabila ada yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang memiliki urusan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Baik, semoga dengan dibacakan surat Al-Fatihah, salawat dan doa menjadi wasilah kita diberikan kemudahan untuk mengikuti dan memahami kajian kita pada malam hari ini. Adapun tema kita pada malam hari ini, tema kajian kita akan melanjutkan analisa kata surat Al-Baqarah ayat 29. Sebelumnya kita bacakan dulu ayatnya ya sekali lagi.
agar semakin mendapat berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Baik, itu penggalan ayat daripada surat Al-Baqarah ayat 29 yang akan kita bahas, dan sebagian besar sudah kita bahas. Untuk malam ini kita akan bahas kata terakhir, dan sekaligus nanti kita akan membaca i'rabnya ya, belajar membaca kitab gundul ya dari i'rabnya. Namun sebelumnya kita akan bahas satu kata terakhir, yaitu kata jami'ah. Mohon kepada semua yang hadir, Bapak Ibu sekalian, disiapkan kamusnya, kamus Al-Munawir, dan juga buku Shorof Alam Sila Tasrifiyah, ya, silahkan disiapkan. Baik. Untuk kata jami'an, ya, ini kalau secara jumlah huruf, ini ada huruf jim, ada huruf mim, ada huruf iya, ada huruf ain, ada huruf alif, ya. Jadi jumlahnya ada 5 secara huruf. Ya. Kata jami'an dengan jumlah huruf 5 huruf, maka kalau kita ingin mencari di kamus, kita harus mengkerucutkan dulu dari 5 huruf ini menjadi 3 huruf. Ya. Dan untuk mengkerucutkan dari 5 menjadi 3 huruf, itu kita harus mengetahui huruf tambahan atau huruf ziyadah, ya. Sebagaimana yang sering saya ulang-ulang, jadi huruf ziyadah dalam bahasa Arab itu ada 10 ya. Disingkat dengan kalimat sa'altumuniha. Yang pertama huruf sin, yang kedua huruf hamzah, yang ketiga huruf lam, yang keempat huruf ta, yang kelima huruf mim, yang keenam huruf wawu, yang ketujuh huruf nun, yang kedelapan huruf ya, yang ke-9 huruf H, yang ke-10 huruf alif. Itulah 10 huruf ziyadah yang bisa kita hilangkan dari suatu kalimat agar kita bisa mengambil 3 huruf untuk kita bisa cari di kamus. Seperti kata jami'an, ini kita hilangkan huruf iya sama huruf alif. Ya. Ketika kita hilangkan huruf iya sama huruf alif, maka tinggal huruf jim, huruf mim, huruf ain. Nah, untuk mencari di kamus, maka kita lihat di huruf jim. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian di huruf jim, di kamus Al-Munawir atau kamus Mahmud Yunus, silahkan di huruf jim. Sudah ketemu semua yang buka kamus? Huruf jim dulu ya. Nanti kalau sudah ketemu huruf jim, lihat di atas di halaman ya, nomor halaman samping kanan kirinya, lihat susunan huruf jim dan
setelahnya huruf apa, maka cari huruf jim, huruf mim, sama huruf ain. Huruf jim, huruf mim, huruf ain, maka itu ada di halaman 208. Ya, ada di halaman 208 di Kamus Al-Munawwir. Sudah ketemu? Udah, Baik. jam itu udah ketemu tapi artinya kan Yang lain sudah ketemu? iya udah ketemu Pak. Paling atas Baik. Ada yang kesulitan? sebelah kanan. Kalau saya bukan jamaah, tapi jamazah. Oh, Jadi beda. Bu Nina di kamus apa, Bu? Al-Munawwir, tapi saya kan nyarinya halamannya, tapi halamannya nggak sama. Coba Bu Nina di halaman 208, Bu. Enggak, Iya. mau Jamaah, ya Ustaz. Sudah ketemu? himpun Ya, Baik. mau tak Bentar, ini Bu Aminah kenapa hilang? After shredded, I'm already breaking a sweat. This is way more effective than the majority of things that you can be doing, especially when you're using high intensity interval training like you just did. This is going to allow you to burn even more calories in a shorter amount of time. And using this method is going to create an afterburn. Your body can burn calories even after you finish your workout for up to 24 hours. And when you really want to get shredded and dialed in, every little bit counts. And this is the exact same thing that I Fajar, tolong di mute ya Pak Fajar. Ini Oh kok iya, mohon itu yang ada suara lain mohon di mute ya. di mute ibu-ibu semua kalau nggak berbicara. ya, siap. Baik. Ya. Baik, jadi untuk di Kamus Al-Munawwir itu adanya di halaman 208. Kemudian stripnya, ya setelah kata jamaah itu stripnya fathah. Ketemu nggak? Amin. Ya, Ketemu stripnya Ustaz. Kamu Ustaz. Ya, di samping jama itu kan ada strip. Nah, itu kan ada harokat ya, ada fathah, ada kasroh, ada doma. Nah, di situ stripnya fathah. Ketika stripnya fathah, maka itu adalah huruf tengahnya, yaitu huruf mim. Nanti huruf mimnya di fi'il mudhari itu fathah. Gitu. Jadi jamaah, kemudian nanti fi'il mudhari'nya ya jema'u. Ya, cuma Otomatis wazan fi'il sorobnya itu fa'ala yaf'alu. Ya. Jadi jama'a ya jema'u itu wazan sorobnya fa'ala yaf'alu. Wazan sorob fa'ala yaf'alu di sorob amsilah tasrifiyah itu adanya di bab 3. Ya. Di buku sorob yang warna kuning atau warna hijau atau warna biru itu adanya di bab 3 halaman 4 bagian atas atau halaman 6 bagian bawah. Sudah ketemu buku sorobnya? Ada yang kesulitan? Ya Pak Ustaz, halaman berapa? 6 bagian bawah. Ya, 6. Ya, halaman 6 bagian bawah. Kaula ya pulu. Fa'ala yaf'alu, bab 3, Bu. ya, udah ketemu. Ya kan, bab 3 itu al-babus salisu. Ketemu nggak? Fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, itu kan. Eh yang judulnya al-babus salisu itu namanya bab 3. Nah, di bawahnya bab 3 itu kan fa'ala yaf'alu. Betul? Ya. Nah, perhatikan. Jadi jama'a ya jema'u itu wazan dasarnya fa'ala yaf'alu.
Fa'ala yaf'alu adanya di bab 3, halaman 4 bagian atas atau halaman 6 bagian bawah, Halaman 4 bagian atas. fa'ala yaf'alu. Ya, fa'ala yaf'alu kan al-babus salis, bab 3. Kemudian perhatikan kata jama'a, ya, ini kan ada hurufnya jim, mim, sama ain. Ya. Nah, 3 huruf ini tidak ada huruf illah, ya, tidak ada huruf alif, tidak ada huruf wawu, tidak ada huruf iya. Maka itu jenis fiilnya fiil sahih. Ya, Kemudian karena tidak ada huruf hamzah, maka disebutnya salim. Jadi digabung dengan fiil sahih salim. Jadi kata jama'ah ya jema'u itu termasuk jenis fiil sahih salim. Kemudian kalau di buku sorab juga ada di situ ya, bawahnya fa'ala itu kan ada di sampingnya garis ada kata sahih, Yoroba 2.000. yang fathah. Fatah yaftahu. Nah, di samping tahu. sebelumnya fathah itu kan ada kata sahih, ya kan? Ya, sahih. Jadi itu jenis fiil sahih. Kemudian karena nggak ada huruf hamzah, boleh ditambahkan dengan salim. Jadi fiil sahih salim. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau kita ingin mentasrif? Kalau kita ingin merubah atau mempraktekkan fiil jamaah kepada sorob istilahi, maka kita lihat wazan yang setara dengan jamaah yaitu fiil sahih. Ya, fiil sahih itu ada di bawahnya fa'ala yaf'alu, itu fataha yaftahu. Atau juga boleh langsung ke fa'ala boleh ya. Cuman kalau fa'ala itu Itu ya, Pak Ustaz. induknya ya fa'ala yaf'alu. Jadi kita setarakan dengan fataha yaftahu. Seperti itu. Kemudian untuk cara mentasrifnya, perhatikan di layar atau di buku sorab juga sama ya. Saya bacakan dan bisa diikuti. Fataha yaftahu fathan. Silahkan. Fataha yaftahu Fathan fathan. yaftahu fathan. Maftahan fatihun. Maftahan fatihun. Fatihun. Maftuhun iftah la taftah. Maftuhun Maftuhun iftah iftah la la taftah. taftah. Maftahun miftahun. Maftuhun Maftuhun miftahun. miftahun. Jama'a yajma'u jam'an. Jamaah Jama'an Jam'an. jam'an. Majma'an jami'un. Majma'an Jama'an jami'un. jami'un. Majmu'un ijma' la tajma'. Majmu'un ijma' la la tajma'. tajma'. Majma'un mijma'un. Majma'un mijma'un. Mijma'un. Nah, itu kalau kita ingin mentasrif ya. Jadi kita tinggal menganalogikan atau mengkiaskan fiil jamaah dengan fiil fataha yang ada di sorob ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Yes, Ustaz. Ada yang kesulitan? ada Pak Ustaz. Fatah. Pas. Yang mustami ya silahkan kalau mau bertanya atau interupsi boleh di chat ya. Mau bertanya boleh. Nanti saya lihat chatnya.
Alhamdulillah yang hadir ada 10 berarti ya. Ada Bu Aminah, Bu Nina, Bu Tri, kemudian Bu Juleha, Pak Agus, Pak Fajar, Pak Saifuddin, Bu Suaibah, Pak Takdir, Bu Yuniarti. Baik, terima kasih. Kalau sudah bisa dipahami dan tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke, oh ada yang chat. Maksudnya cara oh, kalau halaman sorob itu kan ada di atas, ada di bawah. Karena halaman atas dengan halaman bawah beda, maka sengaja saya Ya. tulis halaman atas 4, misalkan halaman bawahnya 6. Karena ini buku sorobnya bahasa Arab semua, ya bab 3 itu al-babus salis. Seperti itu ya. Bab 4 Al-Babu al-babur rabi. Seperti itu ya. Al-Babu Salis. Iya. Oh, Salis. Baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke baca kitab gundulnya ya, i'rabnya. Pelan-pelan nih, Ustaz. Oke, sebentar. Kita mulai diskusi. Dari yang hadir pertama tadi Bu Yuniarti. Silakan Bu. Huwa. Iya. Huwa dari atas. Ya. Waladhi Enggak, khalaqaha. ini Bu, yang di bawahnya kan huwa domirun. Huwa domirun mabni. Apa sih? Munfasil. Munfasilun. Munfasilun. Munfasilun minni ala fathi. Mabni. Mabniun. Ala mabni. Ala fathi ya, Ustaz. Iya, terus Ala fathi. Fi ala fi mahalli fi mahali. raf'in Mubtada. In isim. mubtada. Isim mau. Raf'in mubtada. Baik, terima Isim kasih. Ya, mausul. cukup Bu, cukup. Kita berbagi sama yang lain ya, cukup sedikit-sedikit. Baik, terima kasih Bu Yuniarti. Huwa domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada. Oh. Mohon didengarkan dulu, saya akan jelaskan ya, mohon dengarkan dulu. Huwa itu domirun munfasil, domir yang terpisah. Ya, secara tulisan dia terpisah ya. Mabniun, yang namanya mabni itu adalah kalimat yang tidak berubah harokat terakhirnya. Seperti huwa. Huwa ini huruf terakhirnya waw ya. Maka huruf wawnya itu harokatnya nggak berubah, selamanya fathah ya. Selamanya fathah huwa. Mabniun alal fathi, harokatnya fathah. Fi mahalli raf'in, posisinya huwa dalam kalimat ayat ini adalah rafa. Apa? Sebagai mubtada. Baik, selanjutnya mohon yang tidak dipanggil mohon dengarkan ya. Jadi pendengar yang baik. Selanjutnya absensi yang kedua Pak Takdir. Silakan Pak. Yang lain mohon dengarkan. Alladzi, Pak Takdir. Ya Ustaz. Alladzi ismun mausulun mabniun ala sukuni fil mahali rafin khobar wal jumlati minnal mubtada wal khobar la mahala laha minal aqrabi istinafiyah. Baik, terima kasih Pak Takdir. Saya ulangi lagi. Alladzi ismun mausulun. Ya, isim mausul atau kata sambung. Mabniun. Nah, isim mausul juga termasuk isim yang mabni. Harokatnya nggak berubah. Alladzi huruf terakhirnya iya. Iyanya sukun. Selalu sukun. Makanya
mabniun ala sukuni. Kemudian fi mahali raf'in, posisinya rofa karena dia khobar. Wal jumlatu minal mubtada'i, ya. Kalimat sempurna dari mubtada yaitu huwa, wal khobar dan alladhi, maksudnya jumlah huwaladhi la mahalla laha minal i'rab. Kalau digabung huwaladhi itu enggak ada i'rabnya. Kenapa? Karena istinafiyah, kalimat permulaan. Istinafiyah. Baik, selanjutnya Bu Eha, Bu Juleha, silakan. Khalaqa, Bu. Besok ibu-ibunya masuk rapat. Bu Juleha ikut nggak? Baik. Jam 9. Halo, ada Bu Eha? Tolong dulu ya ibu-ibu kalau nggak berbicara. Baik, kalau gitu saya pindah ke Bu Nina, silakan Bu. Khalaqa. Ya, Ustaz. Fi'il madi mabni alal fathi wal fa'ilun domir mustatir jawzan Jawazan. jawazan takdiri huwa Terus wa jumlati minal fi'li minal fi'il. fa'ilun wal fa'il Terus la mahalin apa tuh ya laha laha min i'rabi silal mausul. silatul mausul. Baik, terima kasih Bu Nina. Saya ulangi, perhatikan cara bacanya. Khalaqa fi'lu madin. Nah, ini cara bacanya. Jangan fi'il madi, tapi fi'lu madin. Kalau fi'il madi itu bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau dibaca fi'il madi itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya fi'lu madin, ya, fi'lu madin. Mabniun. Ya, jadi khalaqa ini fi'il madi yang mabni. Alal fathi karena harokat terakhirnya yaitu huruf qaf itu fathah. Wal fa'il, setiap fi'il ada fa'ilnya, ya. Wal fa'il subjeknya, ya. Domirun mustatir. Nah, di sini di khalaqo kan nggak kelihatan tuh fa'ilnya, makanya disebutnya domirun mustatir. Jawazan, yang dibolehkan. Nah, kalau mustatir maka ditakdirkan, takdiruhu huwa. Ya, jadi di khalaqo, karena khalaqo ini fi'il dasar, semua fi'il dasar itu fa'ilnya huwa. Wal jumlatu, perhatikan, wal jumlatu kenapa wal jumlatu bukan wal jumlati? Karena ini susunan kalimat baru setelah koma. Kalau susunan kalimat baru setelah koma, ingat kalau nggak ada huruf jer, nggak ada apa huruf-huruf yang bisa merubah harokat, maka kasih harokatnya domah. Maka wal jumlatu. Karena wa-nya ini sini bisa atop atau bisa istinafiyah, ya. Maka wal jumlatu. Kalau di sebelumnya ada huruf jer baru jumlatu. Wal jumlatu minal fi'li. Ya, perhatikan minal fi'li, bukan, jangan dibaca wal jumlah minal fi'il, jangan begitu. Itu bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab, ya. Wal jumlatu minal fi'li. Ya. Wal fa'ili, perhatikan, wal fa'ili. Kenapa? Ada huruf wawu atop, ya, kepada fi'li. Karena fi'li ada min. La mahala, perhatikan, kalau ketemu la mahal ini pasti lamnya fathah. La mahala, karena itu apa namanya, nafiyatul jinsi, nafiyah lil jinsi. Setiap kata la mahal itu pasti la mahala.
laha minal i'rab. Jadi khalaqa itu nggak ada i'rabnya. Kenapa? Silatul mausul. Karena dia penyambung isim mausul alladzi. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bu Nina. Selanjutnya, setelah Bu Nina, Pak Fajar mau baca? Baik, Skip Ustaz. silakan Pak. Lakum. Oh, skip. Kalau gitu saya lanjutkan ke Pak Agus. Silakan Pak Agus. Lakum. Lakum al-amu Alamu ya. harfun jar mabni ala fathi wa kum dhamirun mutasil mabni ala sukuni fi mahalli jarun bil Mahali jarin. jarin ya fi mahalli jarin bil alamu Bilami. bilami wal jari wal majruru muta'alliqa bil fi'li khalaqa. Baik, terima kasih. Bagus. Lakum, perhatikan cara bacanya ya. Lakum alamu. Ya, ini pasti mimnya domah. Kenapa? Ini isim alamu ada alif lam. Setiap isim di depan awal kalimat maka pasti domah alamu. Ya, ini kan lagi menjelaskan. Jadi lakum ini huruf lam, di bahasa Arabkan lagi alamu huruf lam. Harfu jarrin. Kenapa jarrin? Karena harfu, bagus. Kenapa harfu jarrin? Boleh nggak jarun? Enggak. Kenapa? Siapa yang tahu? Karena huruf jar itu Ustaz. Idopah Ustaz. Idopah ya. Jadi harfu mudhof jarrin mudhof ilaih. Karena mudhof ilaihnya nggak pakai alif lam, maka pakai tanwin, kasroh, harfu jarrin. Jadi lam ini huruf jer, setiap huruf jer pasti mabni alal fathi karena harokatnya fathah la, gitu kan. Wakum domir, kumi domir, domirun muttasilun, domir yang disambung karena kum disambung dengan huruf lam. Al mabni ala sukun, setiap domir baik munfasil atau muttasil itu pasti mabni ala sukun. Harokat terakhirnya pak kum ini mimnya sukun maka ala sukun. Fi mahali jarin, posisinya majrur karena sebelumnya ada huruf jer lam. Bil lami dengan huruf jer lam. Bil lami ada huruf bi maka bilami, jangan lamu. Kalau yang pertama betul alamu karena nggak ada huruf apapun di depannya. Tapi kalau di sini ada huruf bi maka bilami seperti itu. Wal jaru, perhatikan cara bacanya. Wal jaru ini kan kalimat baru lagi setelah koma, maka wal jaru pakai doma, jangan kasroh. Wal majruru, nah ini juga ma'tuf ya, sifat mausuf atau maktub dan maktub ya. Kemudian muta'alliqun bil fi'li khalaqa. Jadi lakum ini terkait dengan kata khalaqa. Seperti itu. Baik, selanjutnya Bu Aminah silakan. Ma. Ya, Ustaz. Ma ya, ma ismun mausulun. Nggak kelihatan. Ismun mausulun Bimakna bimakna allazi mabni ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulun bi. Baik, makasih Bu Aminah. Oh, Ma ismun mausulun ya, isim mausul atau kata sambung.
Bimakna alladhi. Nah, ini jadi ma ini sebagaimana saya jelaskan di pekan lalu, jadi ma itu banyak ya. Ada sekitar 9 atau 10 jenis ma ya. Ada ma nafiyah, ada ma istifham, ada ma mausul, ada ma masdariyah. Nah, di sini adalah di dalam ayat ini menurut para ulama maknya adalah isim mausul diartikannya alladzi. Mabni ala sukun karena huruf terakhirnya ya ada alif sukun. Fi mahali nasbin posisinya nasab ya. Maf'ulun bihi. Kenapa maf'ulun bihi? Karena ada khalaqa sebelumnya nih ya. Jadi ada fi'il khalaqa di mana fi'il khalaqa ini fi'il yang muta'addi itu fi'il yang butuh objek. Objeknya adalah ma seperti itu. Terima kasih Mbak Mina. Selanjutnya Bu Tri silahkan fi. Ya Ustadz, sebentar. Fi harfun jarin mabni ala sukuni. Baik, terima kasih. Fi harfu jarrin. Ya, ini cara bacanya fi harfu jarrin. Jadi harfunya ini adalah mudhof, jarrinnya mudhof ilaih. Makanya cara bacanya harfu jarrin. Mabniun. Setiap huruf jar itu pasti mabni. Ya. Ala sukun karena harokat terakhirnya sukun. Fi itu dua huruf fa sama huruf ya. Huruf ya-nya sukun, makanya mabni ala sukun. Baik, selanjutnya Bu Suaibah silahkan. Al-ardi. Al-ardi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu wal jari wal jaru wal Ayo, jaru. jaru apa jari, Bu? Dan dulu bingung ada alif lam wal jari berarti Kenapa wal jari? wal jaru kalau awal kalimat doma ya Ustaz ya. Iya, Ada koma. ya, jadi Wal kalau jaru terus wal majrurun muta'alliqun bi makhdufin taqdiruhu apa ini Ustaz nggak kelihatan apa istaqarra. istaqarra silatul mausul ya Ustaz. Iya, terima kasih. Perhatikan, saya ulangi lagi cara bacanya. Al-ardi ismun majrurun. Isim yang majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf fi sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada huruf jar, isim setelahnya disebutnya isim majrur. Bi fi dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya al kasroh yaitu harokat kasroh di huruf do al-ardi. Maka kita tidak boleh baca fil ardu itu nggak boleh, harus kasroh fil ardi. Wal jaru wal majruru, perhatikan wal jaru. Ini kan ada koma. Jadi kalau ada koma, kalimat baru lagi, jumlah baru lagi, maka harus dhammah wal jaru wal majruru. Nah, perhatikan di sini jangan ditanwin ya, jangan wal majrurun. Kenapa nggak boleh tanwin? Siapa yang tahu? Ada alif lam Ustadz. Nah, ada alif lam. Jadi kalau suatu kata dalam bahasa Arab ada alif lam, itu nggak boleh tanwin, ya, karena tanwin dengan alif lam itu ibaratnya minyak dengan air, nggak bisa bersatu, ya. Wal jaru wal majruru muta'allikun. Nah, di sini karena nggak ada alif lam baru muta'allikun bimahdhufin. Jadi al-ardi ini dia terikat dengan suatu kata ya menurut para ulama ada kata yang dihilangkan secara bahasa Arab ya yaitu kata istaqarra di mana itu adalah silatul mausul. Kenapa silatul mausul? Karena ada huruf ma ya di mana ma-nya disebutnya isim mausul.
Kalau ada isim mausul biasanya ada penyambungnya seperti huwaladzi khalaqo ya. Ini lakum ma ya seperti itu. Jadi kan Allah menciptakan sesuatu yang istaqara itu yang tetap ya, yang menetap di bumi ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, itu kan menetap di bumi sampai waktunya nanti Allah mengambil lagi gitu kan. Jadi Allah ciptakan makhluknya untuk menetap di bumi, itu istaqara itu menetap gitu sampai waktu yang Allah tetapkan ila ajalim musamma seperti itu. Baik, terima kasih kepada Apa Bu Ustaz? Sulaibah. Pak Takdir mau tanya? Iya Ustaz. Silakan. Mengenai isi mausul dengan silah Assalamualaikum Pak mausul. Ustadz. Orang kerungu. Sebentar. Iya, Pak Takdir silakan. Ya, isi mausul dengan silah mausulnya itu harus berurutan atau bisa sekarang ini kan terpisah tanya Ustaz. Tapi yang atas berurutan kan? Iya, Selalu bagaimana ini ya? Hukumnya itu gimana Ustaz? secara hukum ya harus berurutan. Iya. Dan di sini sebenarnya yang mak juga itu berurutan, Pak. Cuman dihapus, Pak. Harusnya kan ma istaqarra fil ardi, Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Makanya kan di sini disebutnya wal jaru wal majrur muta'alliq. Jadi fil ardi ini sebenarnya ada kembali kepada apa? Yaitu yang dimahdhuf istaqarra. Jadi kalau secara bahasa Arab itu kalimatnya lakum ma istaqarra fil ardi gitu. Oh iya Ustaz. Iya. Nah Bisa ini dipahami, Ustaz, Pak? kalau yang hilang ini yang kita Ya, memang makanya saya tidak berani asal kutip. Ini karena ambil dari kita memang yang mereka para ulama lebih paham. Oke. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, terakhir kata jami'an. Siapa yang belum saya panggil? Oh, tadi Bu Juleha. Kenapa, Bu? Halo? Enggak Pak Ustadz. Tadi Boleh, soalnya boleh. nggak Tadi sudah terdengar. saya panggil. Silakan terakhir, Bu. Iya, Jami'an. jami'an hal mansubi wa Nah, alam wa alamati tuh, nasbi fat fat fathah. fathah ya. Iya. Iya fathah ya. Baik. Jadi jami'an itu halun mansubun. Berarti kan halun. Ya, ini Mansubun halun. halun. Ini satu materi dalam bahasa Arab, dalam grammar Nahwu namanya hal. Ini belum kita pelajari. Kalau secara bahasa Indonesia, sederhananya hal itu keadaan suatu misalkan suatu benda, suatu perbuatan gitu kan. Itu namanya hal ya. Nanti kita pelajari di babnya ya. Nah, setiap hal dalam bahasa Arab itu namanya pasti mansub ya. Wa alamatun nasbi al-fathah karena kata jami'an itu harokat ininya adalah tanwin ya, jami'an. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf yang belum tersebut. Ada Bu Armiati ya, belum tersebut. Masih ada waktu ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi alhamdulillah sudah mulai pada lancar ya baca kitab gundulnya nih. Ya, kita lanjutkan ke ayat yang ketiga ya. Untuk domir huwa, bagaimana contoh ayat dalam Al-Quran? Ada di surat Ar-Ra'du ayat 2 ya. Mari kita bahas ya. Surat Ar-Ra'du ayat 2 ya. Saya bacakan nanti diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها
Allahul الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. Baik, itu ayat ya ayat 2 ya penggalan ayat-ayat 2 surat Ar-Ra'du ya yang dikutip di dalam buku Manhaji ini di mana di dalam ayat ini ada fiil yang fa'ilnya huwa yaitu kata rofa'a ya. Kata rofa'a ini fiil madhi di situ fa'ilnya huwa seperti itu ya. Baik, kita langsung saja. Nah, ini karena sudah mulai pada lancar ya, biar lebih cepat bab 6 ini kita lama juga dan materinya masih banyak ya. Mari kita hitung saja, langsung analisa kata, jumlah kata pada ayat ini ya yang ada di layar, mohon dihitung. Saya kasih waktu, silakan dihitung. Nanti kalau sudah ketemu jangan disampaikan dulu sebelum saya persilahkan ya. Jadi kalau sudah ketemu disimpan dulu jawabannya. Nanti kalau sudah saya bilang silakan yang mau jawab baru jawab. Silakan dihitung dulu. ini itu. Enam. Tujuh. Baik, sudah ketemu berapa? Silakan. 9 Pak Ustadz. Bu Yuniati 9. Yang lain? Baik. 9. Bu Dina 9. Ada yang Pak Agus 9. Boleh yang mustami ya yang tidak mau buka mic boleh jawab di chat ya. Jumlah suku katanya ada berapa? 10 Ustaz. Pak Takdir 10. Baik. Ada lagi? 9. 9 Pak Ustadz. Iya, yang lain yang belum jawab 9 Pak silakan. Ustadz. 9 Pak Ustadz. 9. Berapa? Kenapa pada jawab 9? Wali Songo. 9 wali. Kenapa cuman 1 10 nih Pak Takdir doang? Jangan-jangan yang 10 betul nih. Betul. Ayo. Lagi. Ayo jangan Allah sampai salah ladi hitung. Rabbi. Boleh direvisi boleh jawabannya kalau merasa salah. Bertambah boleh, berkurang boleh. Nanti kita analisa bersama-sama. Baik, Satu ada lagi yang mau jawab? tiga. Kalau sudah tidak ada, kita akan bahas. Sudah? Ada lagi yang mau jawab? Baik, kita bahas ya. Pertama, saya akan tanya ke Bu Armiati ya, yang belum saya absen. Bu Armiati, silakan. Allahu, berapa suku kata, Bu? 1, Ustaz. 1. Isim, fiil, huruf? Sin. Isim. Kenapa isim, Bu? Alif lam. Alif lam atau ya isim alam ya nama ya untuk Allah Ya. zat ya. Baik. Selanjutnya masih ada yang belum terabsen nggak yang hadir? Oke, kalau gitu kita kembali ke awal. Alladhi, Bu Yuniarti, berapa suku kata, Bu? Tadi isim mausul. Berarti 1 suku kata apa 2? Satu suku kata. 1 isim mausul. Apa isim mausul, Bu? Aladi. Enggak, isim mausul itu apa? Sambung. Sederhananya bahasa Indonesianya apa? Kata sambung. Oh iya, kata sambung.
Ya, kata sambung. Baik. Selanjutnya rofa'a. Tadi udah kita bahas ya. Rofa'a Maaf ini ya fi'il lagi. madi ya. Jadi Allahu satu betul. Alladzi satu. Rofa'a satu ya. Ya. Sekarang Pak Takdir as-samawati. Silakan Pak Takdir. Isim Ustaz. Alif lam. Isim alif lam. Termasuk jenis isim apa Pak? Mufrad, musanna apa jama'? Ya, Mak. Nempel ya. Kita sudah belajar di awal ya dari bab 1 sampai 5 itu isim tandanya. Kemudian ada isim mufrad, musanna, jama'. Baik, ada yang tahu as-samawat ini isim apa? Mufrad, musanna, jama'? Jamak ini karena luas besar Jamak. sekali, Ustaz. Ya, jama' betul. Ya. Jama' ada 3. Jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir. Yang mana? Mu'annas salim. Muhammad Salim. Kenapa Muannas. kenapa muannas salim? Ada alif sama Letak. Ada alif sama ta ya. Jadi setiap isim apabila terakhirnya huruf alif dengan ta itu disebutnya jamak muannas Muannas salim. salim. Ya. Baik, terima kasih Pak Takdir dan semuanya. Berarti as-samawati ini satu suku kata. Walaupun perhatikan ya, jadi as-samawati ini kalau ya. secara bentuk itu jama muannas ya, tetapi secara makna dia sebenarnya tidak salim ya, karena kalau salim itu untuk manusia berakal ya. Sementara as-sama ini kan langit ya yang tidak berakal. Langit. Jadi bentuknya jama muannas tetapi tidak salim sebenarnya seperti itu kira-kira. Jadi apa? Ya bentuknya aja, bentuknya jama muannas salim karena dalam bentuk jama cuma ada 3, mudzakkar salim, muannas salim sama jama taksir. Karena langit-langit Dakar. sama ada anda sama Ya, karena tanda. sama itu memang kan langit itu kan bisa ada 7 lapis langit kan dijamakkan kan. Jadi secara bentuk ini jama muannas. Maksudnya Secara Tanda bentuk muannas. ya, secara bentuk ini jama muannas ya kan? Tapi secara makna ini kan tidak berakal. Iya. Kan langit. Muannas salim itu adalah untuk manusia yang berakal. Makanya ini jama muannas aja ya. Itu. Baik, terima kasih Pak Takdir. Selanjutnya iya. Pak Takdir itu Untuk akal ya, Bos. kenapa? Oke, Bu. Ya betul, Bu Eha. Bigoiri, berapa suku kata, Bu? Bisa satu. Halo? Kurang jelas. Oke, kembali sekarang ke Bu Nina. Bu Nina, bigoiri, berapa suku kata, Bu? Ada 2 set bi dan goiri. Baik, B-nya apa, Bu? Huruf jer set. Huruf jer. Goirinya? Isim. Isim ya. Isim. Kenapa isim, Bu? Yang nggak tahu Ustaz. Karena ada huruf jer. Ya. Ya betul. Kamu Jadi mau bilang tinggal dibolak-balik yang aja, Bu. Jadi kalau ada huruf jer pasti isim, ya. Jadi kalau ditanya kenapa isim, Jadi itu mau bilang tandanya begitu. maksudnya, ya. Tanda isim itu adalah huruf jer. Jadi jangan terkecoh dengan pertanyaan saya. Iya, mau bilang gitu ragu tadi. Nah, jadi kalau belajar sama saya salah nggak apa-apa, Bu. Nanti dibetulkan. Itu ya. Bighairi terkadang keraguan malah betul, ya. Iya. Berarti asalnya dari bi dan goir ya? Goir Ya, ya, jadi asalnya dua kan? bi sama ghair ya. Bi-nya huruf jer, ghairinya isim karena ada huruf jer. Berarti 2 suku kata. Berarti sampai di Maaf sini. Ustadz, tadi saya itu apa sinyalnya kurang bagus Pak Ustadz, mati terus, mati hidup. Maaf ya Pak Ustadz tadi. Iya, nggak apa-apa, Bu. Selanjutnya Pak Agus Amadin.
Isim Ustaz. Isim. Kenapa isim? Ada tanwin. Oke. Kenapa di sini tanwin kasroh, Pak Agus? Di depannya ada Jer. huruf jer isim. Tapi kan jauh, nggak langsung ke Amadin. Amadin. Mudah Ustaz. Mudhof. Mantap ya. Jadi idofah ya, idofah. Jadi Idofah. gini, bi ghairi ini kan bi-nya huruf jer, ghairinya isim. Nah, ini Idofah itu. setelah majrur dia idofah kepada amadin. Makanya Baik. amadinnya ini mudhof ilaih. Karena amadinnya nggak pakai alif lam, maka kasih kasroh tanwin. Seperti itu. Terima kasih, Pak Agus. Selanjutnya Bu Aminah, tarawunaha. Tarawunaha 2 Ustaz. 2 apa 3? Tarawuna 1, ha 1. Oke, tarau itu satu kata apa, Bu? Isim, fi'il, huruf? Isim ya. Isim. Iya, Nita. Kalau isim kenapa? Isim lah. Isim. Oh, itu fi'il madhi. Ada Fiil. Kan fi'il. ini Anita, Bu. Oh, so. Fiil Tarawuna. kan ada ka. Oke, Tarawuna. mohon maaf. Sekarang Bu Aminah dulu, silakan Bu, jawab Bu. Tarawuna itu isim ya. Ada ha. Oke. Bu Aminah, kalau isim, kenapa apa tanda isimnya? Fiil ini. Nggak ngerti ini. Oke. Sekarang pertanyaan bebas. Tarawuna. Siapa yang tahu isim fi'il? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', karena ada ta. Oke. Karena Kenapa ada fi'il ta. mudhari'? Ada ta, Iya. huruf ta, Pak Ustaz. Ada huruf Ada huruf ta. ta. Betul ya. Kalau fi'il, fa'ilnya mana? Ha. Hanya. Ha. Hanya. Kenapa ha jadi Ha fa'il? domir. Iya. Ha domir. Domir. Ayo, Nah. siapa yang tahu? Mana fa'ilnya tarawuna? Tahu. Nanya, Pak Ustaz. Kenapa takdir? Nanya. Maknya. Nah, itu kan. Sebentar. Saya bertanya ke Pak Takdir. Pak Takdir, tarawuna ini fi'il mudhari'. Fa'ilnya apa, Pak? Dia kan artinya kamu melihatnya. Oke. Nah. Jadi tarawna itu apa? Tanda itunya, tanda fi'il mudhari'nya, lalu aunanya itu bertanda untuk yang jamak, kamunya banyak itu. Oke. Gini, ini kan Pak Takdir jawabannya beda sendiri. 10 tadi Pak ya? Iya. Oke. Tarawunaha menurut Pak Takdir berapa suku kata Pak? 3. 3. Yang pertama? Tarau, melihat. Yang kedua? Nah, kami melihatnya ha yang ketiga. Oke. Jadi itu yang domirnya 2 di belakang. Oke. Baik, sebentar. Terima kasih Pak Takdir, Bu Aminah, dan yang lainnya. Tarawunaha ini jumlah suku katanya ada 3 betul. Tetapi analisanya masih salah. Siapa yang mau betulkan? Kalau PL madinya ro'a ya. Betul. Ya. Ro'a ya, ro. Betul. Terus fa'ilnya mana? Wa-nya. Bu Eha, kenapa wa, Bu, fa'ilnya? Wa-nya itu sebagai bentuk apa ya? Bentuk keterangan gitu loh, Pak. Keterangan. Iya, itu secara bahasa Indonesia, Bu. Secara bahasa Arab, wa-nya apa, Bu? Dan. Ayo jawab secara grammar. Ro'a. Apa ya? Ada Bu Armiati, mau coba? Silakan. Ada huruf ilah. Keterangan itu apa ya? Huruf ilatnya. Ini. Baik. Angkat tangan semua. Mengucapkan itu bukan mustaqil sama wat nggak sih?
Eh, Enggak. Bukan ya? jadi ini kan fiilnya udah pada betul dah, tapi tinggal dikit lagi. Fiil madinya ro'a, Oh, ya. iya. Fiil mudhari'nya yaro. Ro'a, yaro ada wawunya enggak? Enggak Ada. ada. Oh, Enggak, Enggak ada. failnya ada. wow. Failnya wow. Tarauna, jadi di sini fa'ilnya wawul Wow. jamaah. Mau jamaah. Jamaah. Iya. Iya, mau jamaah ya. Jadi Jamaah. nanti i'rabnya wawawul jamaah dhamirun muttasilun fi mahali raf'in fa'il. Faal. Jamaah. Gitu. Oh. Ini kan Itu fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kan iya. nunnya itu subutun nun. Iya. Kan nggak ada huruf Tarau. nasab sebelumnya, nggak ada huruf jazm. Jadi Jauh. tarauna itu kan wazannya kan pak ro'a yaro itu kan fa'ala yaf'alu aluna tarauna gitu. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi ini jumlahnya yang betul adalah fatakdir 10. 10. Oh, karena taruh aja Jadi yang 3 ya. pertama Allahu 1, Alladzi 1, 1, 1, Rofa'a 1, 2, As-samawat 1, Bighairi 2, ya 6, 6, Amadin 1, 7. 7, Tarawunaha 3, 10. 10. Iya. Oh, iya 10 udah saya. Karena wawunya terpisah ya Pak Ustadz ya. Ya, Duanya ya, ingat, duanya. kalau fiil ada ya semacam wazannya yaf'aluna, taf'aluna, itu wawunya wawul jamaah, domir mutasil, satu suku kata domir. Oh, ya ya ya. Iya. Baik, terima kasih kepada semuanya. Waktunya sudah Kalau lewat ikut 10 salahnya menit. ro'a ya ro saya. Iya kan, ro'a ya ro, nggak ada wawunya kan? Enggak ada Iya. ro'a Heeh. ya ro Nah, ru di fiil ya. mudhari itu taf'aluna jadi ya tarawuna kan ada wawunya. Tarauna. Iya benar. Nah, jadi wawunya wawul jamaah sebagai domir muttasil fi mahairofin fa'il. Haknya yang hak Fa'il. itu bukan fa'il tapi maf'ul, objek. Keterangan objek ya. Iya, Hanya yang hak itu itunya Mak yang yang ini ya ha keterangan terakhir apa itu tadi maf'ul, bahasa Arabnya objek. apa? Iya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Ya, baik. Terima Kalau kasih bisa. pada semuanya. Silahkan setelah ini dipraktekkan kepada ayat yang lainnya, ya. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang lainnya silahkan dianalisa, ya. Ya, jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian harus meningkat ilmunya, cara belajarnya. Kalau sudah baca Quran, tingkatkan ke tadabur menganalisa suku kata, Analisa ya. ya, seperti itu. Nanti tingkatkan tadabur kepada tafsirnya, kepada apa yang lainnya, ya. Jadi kita harus beda kalau sudah belajar bahasa Arab. Jangan cuman sekedar baca Al-Qurannya, seperti itu. Baik, terima Oke. kasih. Ya, Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya, saya tuh sehari-hari emang belajar tafsirnya, tapi tafsirnya yang versi Indonesia pakai tafsir Kemenak. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Karena kita kan, kalau saya sih bulu-bulu malam tuh bukannya terlalu berat, nggak ngerti gitu Pak Ustadz. Kalau menurut bahasanya kan itu terlalu berat. Itu kalau untuk pemula, kalau membaca tafsirnya lebih baik yang mana Pak Ustadz? Ya kayak ya begini. tafsir itu kan banyak, ya. Ya, tafsir itu banyak, kemudian cara penafsiran juga banyak gitu kan. Ya, untuk memahami sesuatu ya harus disesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, maka Kemenag membuat tafsir Kemenag itu tafsir sederhana, ya. Tapi kalau kita bisa bahasa Arab, maka bacalah tafsir-tafsir yang menggunakan bahasa Arab, ya. Minimal kalau di Indonesia itu Ibnu Katsir atau Ibnu Katsir tafsir ya. Jalalain, ya. Jalalin. Ya, Jalalin. tafsir Jalalain, Ibnu Katsir. Nanti kalau ilmu bahasa Arabnya sudah bagus lagi, baca tafsir misalkan Fathul Qadir, tafsir Al-Baghawi, tafsir Jami'ul Ahkam gitu kan. Jadi Fidilul Quran misalkan atau tafsir Munir gitu kan. Itu bisa ditingkatkan. Ya kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesia sekarang sudah pada diterjemahkan, ya. Tafsir Al-Misbah, ya.
tasbih. Banyak ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan aja. Cuman memang tidak boleh langsung kita eh, apa ya menilai ini begini, tapi disesuaikan dengan kemampuan dulu ya. Iya, Ustaz Bija kan Ustaz tadi jawabannya. Baik. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini, baik yang aktif atau mustami. Insya Allah ketemu lagi pekan depan. Pekan depan kita akan langsung bahas untuk setiap kosakata ke kamus dan sorobnya. Baik. Sebelum tutup, ada yang mau pantun, Bu Aminah, Bu Yuniarti, Ada Ustaz. silakan Bu Saya ini Aminah dulu, Bu Ustaz. Aminah. Pekan lalu kemana Bu Aminah nih? Hah? Jalan-jalan Ada dia. tamu, Ustaz. Ya, Bu Aminah Jalan-jalan dulu. ke Jogja. Oh, jalan-jalan Pak Susan. Bu Aminah ada pantun nggak? Ada satu. Oke, nanti dijawab sama Bu Yuniarti. Eh, enaknya mandi di air sumur. Cakep. Setelah mandi, kita berjemur. Cakep. Salah. Enaknya mandi di sumur batu. Setelah Cakep. mandi, kita berjemur. Cakep. Mari kita belajar selagi ada waktu, Cakep. manfaatkan hidup dengan bertambahnya umur. Cakep. Baik, terima kasih. Bu Yuniarti, jawab silakan. Iya. Ramadan telah pergi. Janganlah lupa kita membaca Quran bersama arti agar hati kita tenang dan mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau pantun atau mau apa silakan. Nyimak, Ustaz, nyimak. Oke, terima kasih kepada semua. Baik, karena waktu sudah lewat 15 menit, jadi mohon maaf. Terima kasih kepada semuanya. Sampai ketemu lagi pekan depan insya Allah. Kita tutup untuk kajian malam ini dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.